Belum selesai mempermasalahkan ijazah Jokowi, kini giliran ijazah putranya Gibran Rakabuming Raka dipermasalahkan oleh sebagian masyarakat. Terkait hal itu, Jokowi siap mengikuti proses hukum dan siap melayani semua. Jokowi menduga ada sosok orang besar di balik isu tersebut. Ia menyebut polemik yang bergulir hingga bertahun-tahun tak mungkin bertahan tanpa adanya dukungan yang kuat. Sebelumnya, sebuah gugatan perdata dilayangkan ke PN Jakarta Pusat terkait keabsahan ijazah Gibran saat mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden, khususnya terkait riwayat pendidikan Gibran di Singapura. Polemik ijazah yang tak kunjung usai kini bukan hanya soal dokumen semata, namun juga soal siapa sebenarnya sosok yang ada di balik nafas panjang isu tersebut. Tim TV One mengabarkan. Lihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ingin ada orang besar masih ada kaitannya sama Ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Sama gapangan aja. Inilah yang saya suka kalau olahraga futsal, Andi Kumala. Kalau satu pemain sudah bertanding, ditarik keluar menepi, ini bisa masuk lagi ke arena pertandingan. Wah, luar biasa memang kalau analoginya Philip ya. Betul sekali. Ibaratnya kalau kata pemain ini main panjang. Begitu. Seperti yang Pak Jokowi bilang, ada sosok besar, indikasinya apa sih, Andi Kumala? Kenapa ya ada sosok besar ini baru terungkap atau baru diungkapkan oleh Pak Jokowi sekarang? Kita akan bahas, sudah ada narasumber-narasumber kita yang mewakili semuanya di studio. Ada Bang Ade Darmawan, aktivis pendukung Jokowi. Selamat pagi Bang Ade. Selamat pagi, Bang Philip dan Mbak Gumala. Oke, kemudian ada Bang Ahmad Kosinudin, kuasa hukum Roy Suryo CS ya. Bang Ahmad, selamat pagi Bang Ahmad. Pagi, sehat, alhamdulillah. Dan untuk menetralkan semuanya, ada Mas Agung Baskoro, analis politik. Selamat pagi Mas Agung. Jangan nambah panas nanti. Langsung kita ke Bang Ade. Ya. Bang Ade, apa maksud Pak Jokowi kemudian akhirnya mengungkap bahwa dia menganggap ada sosok besar di belakang ini sehingga kasus ini bisa panjang umurnya nih? Kan tadi napas panjang. Ya, napas panjang. Napas panjang. Bahwa kemudian, jadi gini kalau saya memperhatikan, di zaman dulu, waktu kami sering turun ke jalan, itu biasanya sesuatu persoalan, misalkan nih, ada persoalan yang akan kita lakukan demonstrasi atau protes terhadap pemerintah. Itu biasanya kita bicarakan di kampus. Nah, setelah berbagai penyaringan, apakah memang ini menyentuh dari kebijakan-kebijakan ini tidak pro terhadap rakyat, kemudian kita olah, kemudian kita rapatkan, lalu kita turun ke jalan, terus kita bagi dong mobilisasi itu. Seperti apa sih? Nah ini kemahasiswaan saja seperti itu. Ada mobilisasi yang kita lakukan, ya kan? Nah kalau berbicara personal Bapak Insinyur Joko Widodo dan Mas Gibran, tentunya ada mobilisasi juga kan? Bahwa kemudian logika tanpa logistik itu selalu ada seperti itu. Tetapi kita nggak tahu nih siapa sih sebenarnya. Logika tanpa logistik yang maksudnya apa Bang? Ya maksudnya begini, ketika kita demonstrasi pun itu kan perlu mobil sound, perlu spanduk. Kalau di zaman kita di kampus itu pasti urunan tuh, ya dah. Nah, tetapi teman-teman aktivis tentunya sudah tahu kalau mobilisasi itu seperti apa. Tentu ada biaya-biaya yang harus kita keluarkan. Kemudian ini terjadi napas panjang kata beliau. Tentu Pak Jokowi juga tidak mungkin merasa sesuatu itu ada sesuatu itu ketika kalau dia tidak merasakan sendiri. Tapi siapa sosok besar di situ itu masih menjadi tanda tanya kan? Artinya Pak Jokowi kalau masih menjadi tanda tanya belum memiliki bukti yang cukup untuk kemudian membuktikan ada sosok besar. Ya kalau dia bisa dibuktikan tentunya akan berefek pada hukum, ya bahwa kemudian ada otak di belakang layar itu. Nah itu kan tentunya pelaporan yang terjadi pada beliau lakukan ya. Pelaporan yang beliau lakukan tentu akan dikaitkan itu. Artinya akan diusut. Mengatakan bahwa ada orang atau pihak yang membiayai klien dari Bang Ahmad Kosinudin ini untuk melakukan gugatan, begitu Bang? Apakah mobilisasi, jadi dalam artian tentunya mobilisasi yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang melakukan demonstrasi. Dan kita kan berbicara
demonstrasinya dulu nih. Kan mobilisasi itu sering turun, kemudian dan lain sebagainya, kan nggak mungkin nggak makan kan. Masa aqua doang kan gitu. Nah, itu yang beda Bang. Ini antara demonstrasi dengan gugatan yang di ini kan harus dibedakan. Nah, yang bisa jawab itu Roy Suryo CS tuh. Oke, langsung dijawab. Gimana Bang Ahmad tanggapannya? Ya, sebenarnya saya kira itu kan asumsi yang sifatnya ilusi begitu. Tidak ada faktanya. Sebagai sebuah ungkapan yang berlandas pada pengalaman Bung Ade ya, mungkin bisa dibenarkan. Tapi kita tidak bisa menilai orang lain dengan egosentris kita. Kalau kita melakukan ini, maka orang lain juga melakukan hal yang sama. Dan saya ingin tegaskan bahwa tuduhan saudara Joko Widodo ini kan sebenarnya repetisi. Karena di Juli 2025 yang lalu, saudara Joko Widodo juga sudah pernah mengungkap ada orang besar. Dan saat itu kami tantang, kami challenge, sebut saja namanya siapa. Apa SBY, apa Aguan, apa Antoni Salim. Dan sampai hari ini tidak ada jawaban terhadap orang besar. Pernah ya sempat kemudian meruncing ke arah Partai Demokrat. Tetapi kemudian oleh Partai Demokrat diklarifikasi dan akhirnya hilang. Dan kami sempat mengirim somasi kepada saudara Joko Widodo untuk tidak asal sebut, asal ngomong begitu. Dan kami saat itu katakan ini jangan-jangan saudara Joko Widodo ini baper politik. Karena perasaan politiknya mengatakan ada orang besar. Dan hari ini saudara Joko Widodo tidak hanya baper politik, tapi apa? Latah politik. Kenapa? Melakukan repetisi tuduhan terhadap adanya orang yang membackingi orang besar di balik perjuangan untuk mengungkap ijazah palsu dengan menyatakan, oh sekarang Gibran ada dipersoalkan. Jangan-jangan nanti Jan Etes juga dipersoalkan. Saya ingin dudukkan masalahnya demikian ya. Kalau hari ini ada gugatan terhadap Gibran, kan itu yang menjadi latar belakang statement saudara Joko Widodo. Itu kan berangkat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf R atau syarat ke-18 untuk menjadi seorang presiden atau wakil presiden itu kan memang harus berijazah atau berpendidikan SMA, Madrasah Aliyah, SMK, Madrasah Aliyah Kejuruan, ya kan, atau pendidikan yang setara dengan itu. Nah problemnya kan saudara Gibran ini tidak lulus semuanya dan kalau yang setara kan di Indonesia diketahui adalah paket C, bukan juga pakai paket C. Yang digunakan adalah konon dari luar negeri. Itu yang kemudian dipersoalkan apakah itu dianggap memenuhi syarat sehingga apa? Saudara Gibran itu bisa menjadi seorang wakil presiden dan ini kaitannya juga adalah fungsi parlemen. Saya sekali lagi ya katakan fungsi parlemen tidak berfungsi karena kaitannya begini, di pasal 7A Undang-Undang Dasar kita itu sudah mengatur bahwa presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela atau tidak memenuhi syarat. Perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum diantaranya adalah pengkhianatan terhadap negara, ya kan, melakukan korupsi, penyuapan atau kejahatan berat lainnya. Tetapi Bang Ahmad sedikit berkaitan dengan ijazah tadi. Itu kan ada dua unsur yang mungkin bisa untuk dijadikan syarat pemakzulan. Pertama, tapi kita berarti bicara pemakzulan Bang nih. Iya, ya kaitannya itu yang kemudian dianggap sebagai gitu. ada orang besar di balik itu dikaitkan dengan partai, dikaitkan dengan sosok, jangan-jangan targetnya pemakzulan. Jangan-jangan targetnya memang mau membersihkan Republik ini dari legasi keluarga saudara Joko Widodo. Nah kalau pertanyaan tudingan itu, kalau iya memang kenapa? Karena konstitusi kita memang mengatur. Nah Bang Ade, mungkin begitu saja tanggapannya. Kalau iya nggak apa-apa, ya kenapa? Ya tentu, tapi kita harus berbicara pada instrumen hukumnya dong. Oke. Bahwa kemudian instrumen hukum yang disediakan oleh undang-undang dan peraturan, ya termasuk yang dikatakan Mas Kosin tadi, bahwa itu ada tata caranya toh. Bahwa apa yang dilanggar, kemudian bagaimana tidak patutnya. Terus saya pengen klarifikasi yang terkait ijazah Mas Gibran ya. Dalam aspek undang-undang yang dikatakan bahwa kesetaraan itu tidak termasuk ijazah luar negeri. Nah, kalau kita lihat dari Permendikbudristek nomor 50 tahun 2024, jelas di situ dia fokus berbicara pada bagaimana kesetaraan itu, ya kan? Bagaimana ijazah itu disetarakan. Karena gini, kalau peraturan menteri itu adalah aturan pelaksanaan dari satu undang-undang. Sehingga saya anggap bahwa apa yang dilakukan teman-teman untuk menggugat itu zong. Kenapa? Karena sudah diatur dalam peraturan menterinya. Dia fokus bagaimana kesetaraan itu. Karena saya mengikuti juga tentang
tentang gugatan tersebut mengatakan bahwa tidak ada disebutkan secara eksplisit di situ bahwa kesetaraan itu kesetaraan di luar negeri. Tapi itu diatur di dalam Permendikbud. Baik, mungkin sedikit saja balik lagi ke terkait sosok besar begitu ya. Artinya untuk melakukan pelaporan itu diperlukan juga dana-dana yang besar menurut Mang Ade begitu. Iya. Untuk melakukan itu. Bukan yang menyokong membutuhkan begitu. yang menyokong. Jadi mengumpulkan, memobilisasi. Ya. Itu tidak semudah yang kita bayangkan, Mas. Bahwa mobilisasi itu pasti ada logistik di situ. Tidak berkumpulnya satu orang rame-rame, kemudian tidak ada logistik di situ. Kita jangan menafikan itu. Bahwa kita semua pernah menjadi mahasiswa, kita pernah menjadi seorang aktivis, itu pasti. Tidak mungkin tidak ada hal-hal seperti itu. Nah, terkait orang besar secara politik, ya. Kalau kita berbicara secara ini adalah politik, karena ini adalah aroma politik yang diberikan yang dirasakan oleh seorang Bapak Insinyur Joko Widodo bahwa wah ini jangan-jangan, ya kan? Nah, bahwa aroma politik itu tentunya bisa dijawab dengan ahli politik di sini, ya kan, Mas Agung. Tapi kata Bang Ahmad Kosinudin berhalusinasi gitu, Bang, karena dulu. Jadi gini. Pernah juga diungkapkan oleh Pak Jokowi tapi tidak terbukti, kemudian diungkapkan lagi, repetisi katanya. Iya, kita bisa mengkaitkan, jadi gini, kalau kita melihat ini adalah satu semacam permainan politik itu tidak pernah tampak. Dukungan itu tidak pernah tampak. Bahkan backup sama. Dia tidak mungkin secara terang-terangan, itu politik. Sehingga ini dirasakan bahwa kait-mengkait antara satu figur ke figur yang lain, itu pasti masyarakat bisa jeli melihat itu sebenarnya. Kalau kita mau mengaitkan ini dengan politik. Beda dengan hukum, bicara fakta. Kalau hukum kan nggak bisa tuh. Ketika kemudian politik itu sudah timbul ke masyarakat, dan itu bersifat negatif, tentunya ada persoalan hukum di situ yang akan timbul. Sehingga politik itu sering warnanya tidak akan pernah mewujudkan dirinya untuk menjadi satu peristiwa dukungan, pencairan dana dan lain-lain sebagainya. Pasti tidak mungkin. Kenapa? Karena itu akan berefek hukum. Kenapa? Apalagi ya saat ini persoalan ini masuk ke tahap penyidikan di Polda Metro Jaya, gitu loh. Oke, mungkin Bang Ahmad aja deh yang menanggapi. Apakah benar berhalusinasi? Bang Ade belum bisa membuktikan nih. Belum, saya bilang. Iya, sederhana saja. Kalau dia memang benar punya bukti, masukkan saja pada proses hukum itu kalau Saudara Joko Widodo percaya dengan sistem hukum yang ada di negeri ini. Atau mungkin dari sisi Mas Ahmad yang saya akan sudah melaporkan ajukan, dan meminta ya kan? membuktikan itu. Kami udah ajukan ya somasi terhadap Saudara Joko Widodo terkait statement pertama Saudara Joko Widodo, dan sampai hari ini tidak ada jawaban, dan sejak saat itu ya Saudara Joko Widodo tidak lagi mengungkap atau mengumbar narasi orang besar. Nah, hari ini Saudara Joko Widodo merepetisi, tapi tidak ditujukan langsung kepada kami, tapi latarnya adalah adanya dua persoalan. Yang pertama gugatan Gibran di Jakarta Pusat, yang kedua gugatan lawsuit terhadap Saudara Joko Widodo yang diajukan di Pengadilan Negeri Surakarta. Saya ingin balikkan pada duduk persoalan. Sebenarnya persoalan ijazah Saudara Joko Widodo itu selesai kalau mekanisme hukumnya itu memberikan ruang untuk bisa masuk ke pokok perkara dan diperlihatkan ijazah itu. Problemnya ada 3 gugatan yang patah di tengah jalan itu sebelum masuk ke pokok perkara. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dulu selesai dieksepsi. Pengadilan menyatakan tidak berwenang sehingga belum sampai pada melihat ijazahnya. Di Solo 2 kali ada putusan. Ya, yang pidana juga tidak ada ijazahnya. Yang perdata, yang gugatan perdata terhadap Jokowi juga berhenti dieksepsi. Pengadilan menyatakan tidak berwenang. Di Yogyakarta gugatan dari orang Makassar juga itu juga berhenti di tengah jalan, tidak masuk pokok perkara. Berarti memang problemnya adalah di ijazah itu sendiri. Tapi gitu siapa yang diuntungkan dengan tidak terbuktinya ijazah Jokowi? Ya paling tidak Saudara Joko Widodo diuntungkan karena dia tidak bisa harus menunjukkan ijazahnya, sehingga kalau ijazah itu diyakini palsu, maka tidak ketahuan sejak awal begitu. Dia mengulur waktu nih agar panjang. Apakah benar seperti itu? Nanti ada Mas Agung begitu yang dari tadi udah memperhatikan begitu ya. Terlebih dahulu ya. Kita akan kembali usai jeda pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi. Asli anak buah. Kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saatnya kita ke Mas Agung Baskoro. Mas Agung, dengan yang disampaikan oleh Pak Jokowi ada sosok besar di belakang kasus ijazah ini, apakah ini akan menimbulkan keresahan atau ini sebenarnya kode dari Pak Jokowi gitu Pak? Ya kodenya kuat ya, kalau orang besar itu bisa
yang melawan sama-sama orang besar atau yang lebih besar atau orang besar yang bersatu untuk melawan orang besar yang lain. Nah, tapi yang jelas begini, Pak Jokowi itu kan kalau dilihat siapa saja yang berkelindahan bersamanya itu bisa dikategorikan 3, Mbak Andi Kumala, Mas Philip. Pertama, orang-orang yang tidak puas dengan kinerja Pak Jokowi 2 periode, itu berkelindahan di situ. Yang kedua, orang-orang yang kemarin Pilpres istilahnya belum menerima sepenuhnya kekalahannya. Atau yang ketiga bisa juga yang berkelindahan dengan 2029. Karena kan Pak Jokowi, Mas Gibran ini kan punya narasi besar di 2029 untuk apakah bersama dengan kekuasaan atau berpisah dengan kekuasaan. Isu ini sedikit banyak bisa membuat delegitimasi reputasi Pak Jokowi, Mas Gibran, keluarga Solo ketika terus-menerus diekspos. Nah, bobot ini yang saya kira susah untuk tidak mengaitkan dengan politik. Dan Pak Jokowi merasakan itu, sekuennya kan terus-menerus. 4 tahun terus terjadi isu ini. Dari ijazah, pemakzulan, terus ada kasus-kasus hukum lain yang berkelindahan. Nah, saya kira kalau tidak dalam tanda petik mazhabnya struktural, kalau tidak ada yang mengorkestrasi ini kan nggak mungkin terjadi terus-menerus dalam sekuen yang panjang itu. Kalau orang biasa susah, tapi juga kita nggak bisa menutup kemungkinan ini memang orang-orang yang tidak puas itu banyak. Ini orang-orang yang merasa kemarin 2024 istilahnya dirugikan juga banyak. Dan mereka melihat bahwa di 2029 ini nggak boleh terulang lagi pola-pola semacam itu. Nah, jadi kita bisa membuka ruang itu. Jadi ya secara struktural mungkin saja ada orang besar, tapi bisa juga kalau orang kecil ini bersatu bersama jadi orang besar juga. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Indikasi yang paling kuat berarti itu, orang-orang kecil yang bersatu kemudian menjadi besar atau seperti apa? Dalam situasi seperti sekarang, sosiodemografi yang didominasi Gen Z milenial, sangat mungkin pola itu terjadi. Kenapa? Karena ya masyarakat sudah melek secara informasi, sudah terpapar dengan teknologi. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu ada. Jadi cara melihatnya bukan hanya melihat struktur yang besar itu dalam politik kita seperti sekarang, tapi juga bisa orang-orang kecil ini punya kesamaan nasib, sama-sama dirugikan, sama-sama dikecewakan, bersatu bersama, akhirnya ngumpul nggak sengaja. Tapi kalau kata Mas Ade, artinya apakah orang-orang kecil yang bersatu ini mempunyai kekuatan untuk memobilisasi begitu ya? Artinya mungkin dari klien Mas Ahmad. Kalau dalam nalar politik organik itu mereka bisa melakukan crowdfunding kan, Mas? Ngumpulin dana kecil-kecil lama-lama besar itu, dan itu banyak sekarang terjadi dalam politik kita, dalam sosial juga sering seperti itu. Jadi ada satu platform pengen bangun jembatan, dia cuma nyumbang 1.000, 5.000, lama-lama 1 miliar juga kalau yang ngumpulin di situ ada 100.000 orang misalnya. Maksudnya oke, ini ada orang besar, tapi jangan tutup peluang orang-orang kecil bersatu bersama untuk melakukan itu. Sehingga apa? Cara kita berpikir lebih lentur, lebih luas, dan lebih bijak. Sehingga ya kalau misalkan ini kasus hukum, ditangani dengan hukum. Kalau ini arahannya politik, dihadapi dengan politik. Nah, kalau membuka semua arena ya silakan aja hadapi itu. Tapi kan konsekuensinya besar. Energinya, waktunya, budgetnya, dan seterusnya. Dan saya kira itu kembali ke Pak Jokowi dan keluarga seperti itu. Tapi Mas Agung, terkadang tuh kasus hukum yang kental dengan aroma politik lebih besar dampaknya daripada kasus itu sendiri. Kira-kira dampak apa sih yang diharapkan? Ya, kalau saya melihat ini kan tujuan antara sebenarnya. Tujuan strategisnya pertama ya tadi ada mendelegitimasi keluarga Solo. Ya suka atau tidak, Jokowi efek itu kan masih berefek. Kalau terus-menerus diserang, ini efek endorse-nya di 2029 akan melemah. Satu. Yang kedua, ya suka atau tidak, kalau Mas Gibran-nya nggak terlalu seksi secara elektoral, akan sangat susah bagi Pak Prabowo untuk mengajak lagi Mas Gibran ataupun keluarga Solo untuk terlibat di 2029. Apalagi secara historik belum pernah ada wapres 2 kali diajak oleh presiden yang sama untuk maju dalam politik kita. Nah, itu kan tantangan besar buat Mas Gibran dan Pak Jokowi keluarga, gimana caranya supaya Mas Gibran ini menarik dan dilibatkan lagi di 2029. Nah, yang ketiga ya memisahkan ya keluarga Solo dengan keluarga Hambalang, karena itu ujungnya supaya apa? Supaya ya tadi arahan untuk membuat delegitimasi Pak Jokowi, Mas Gibran dan keluarga Solo itu bisa tercipta, karena kalau terlalu dekat dengan Hambalang, poros-poros yang lain akan dirugikan. Ya apakah Cikeas, Tuku Umar, Ciganjur, Cendana, dan Lebak Bulus, dan seterusnya seperti itu. Oke, mungkin Mas Bang Ade bisa tanggapi nih. Jadi kalau saya melihat Bang Agung tadi menanggapi bahwa kemudian ini adalah political will ya, artinya ada sesuatu politik yang kemudian ini menggoreng dari 2-4 tahun yang lalu hingga saat ini.
Saya rasa kalau kita berpikir bahwa ini bagi misalkan kalau saja ada yang membackup nih, ya kan? Ya saya cuma memberikan pesan politik saja bahwa jangan masuk ke ranah hukum, tetapi kalau Anda pengen berkontestasi di 2029 nanti, ya dah, marilah kita berkontestasi secara sehat. Bahwa kemudian mengungkap sesuatu yang tidak pasti seperti jasa palsu, kalau menurut Profesor Jimli, bahwa itu norak, udah nggak zaman gitu loh. Nah saat ini political populis, ya dah, itu bisa meraut suara nantinya di 2029. Tapi bisa saja ini kan tetapi sebentar mata dua begitu Mas. Ya, tetapi saya memperhatikan bahwa politik populis ini tidak dilakukan oleh semua jargon atau semua orang-orang besar yang dikatakan tadi Mas Agung gitu loh. Jargon ini justru saya memperhatikan agak alergi untuk politik populis. Nah, ini yang saya sayangkan gitu loh. Kalau memang kita mau melihat rakyat kita, karena apa yang dilakukan Pak Insinyur Joko Widodo dari dia mulai kontestasi, bahwa sentuhan langsung kepada rakyat, ya itu dirasakan betul dari 58% tadi. Bahkan di 2000 berapa itu Trace Politik melihat bahwa ada pemenangan itu di 74, sekian persen kan. Nah inilah yang saya katakan, marilah kita berpolitik kalau ini memang mau dilakukan secara politik, tetapi tidak justru menjatuhkan untuk mengganjal calon-calon lain, karena kami tahu bahwa memang Mas Gibran saat ini adalah representasi dari kaum Gen Z, gitu loh. Nah itu yang saya perhatikan gitu loh, sehingga kalau memang mau berpolitik ya silakan monggo, tetapi jangan juga berdampak hukum. Oke, Mas Ade. Gitu. Muhammad? Ada Ya, nasihat dari pendukung Jokowi itu saya arahkan pertama didengarkan juga oleh saudara Jokowi. Karena kalau statement hukum nanti tidak benar, bisa berdampak gitu loh. Kalau saya lihat memang ini statementnya memang politik murni, karena dia sebut ada orang besar atau ada backingan, itu bukan statement hukum. Tapi kalau ini diteruskan bisa berdampak hukum. Karena itu saran saya kepada saudara Jokowi, fokus saja menghadapi laporannya yang sudah ada di Polda Metro Jaya. Itu satu. Yang kedua, sama luruskan Mas Agung. Jadi memang kita tidak bisa ya egosentris menilai orang lain seperti asumsi kita. Misalnya masalah sumbangan dan sebagainya. Saya ingin tegaskan sejak awal kami menangani Roy Suryo itu bahkan secara tegas melarang mengedarkan rekening donasi. Karena apa? Kita tidak mau ada fitnah. Yang kedua, kalau diedarkan rekening donasi ya, sistem perbankan kita itu hanya memberikan fasilitas persetujuan untuk mengirim, bukan untuk menerima. Kalau orang ngirim ke transfer ke nomor rekening nggak bisa kita tolak, sehingga nanti duit dari narkoba, dari korupsi, kenalah kita TPPU, kacau gitu loh. Makanya nggak ada ini namanya crowdfunding, bahwa di antara kami mengeluarkan anggaran, iya saya mengeluarkan bensin, bayar itol, iya, tapi tidak kemudian dianggap itu ada orang besar. Tapi kalau nanti di balik ini ada orang besar yang memang menjadi seteru politik Jokowi memanfaatkan situasi ini, ya silakan, itu urusan mereka. Jangan kemudian digebiah uyah, digeneralisir. Kita kemudian kena getah dari statement saudara Joko Widodo. Satu hal lagi, sebenarnya kalau persoalan ini kemudian dibawa di 1365 KUH Perdata dengan mengatakan bahwa ada perbuatan melawan hukum, sah, karena itu memang mekanisme hukumnya demikian, dan pengadilan menerima loh perkara ini. Kecuali pengadilan menolak, terus dia ngeyel, pengen terus mendebat saudara Joko Widodo terkait keabsahannya, ya itu kan berarti yang salah adalah orang yang ngeyel. Pengadilan menerima, ada nomor perkaranya. Dan satu lagi, sebenarnya kalau ingin ini sederhana dan tidak berdampak luas, ya saudara Jokowi tunjukkan ijazah asli. Tunjukkan ijazah asli. Sebelum ke Mas Agung, saya mau ke Mas Ade. Mas Ade mungkin ada sedikit tanggapannya. Mas Kosim mengatakan bahwa jangan sampai iklan loh Mas. ya, kalaupun nanti ada yang masuk ke dalam menorkestrasi atau memanfaatkan momentum ini, itu sah-sah saja kan begitu tuh. Nah, ini jangan sampai menjadi iklan juga. Bukan sah-sah saja. Maksud saya itu urusan yang lain, jangan digeneralisir loh. Kita sedang berjuang kuat-kuatan melawan masalah ini, kok digeneralisasi ada backingan. Kan kita jadi kok sedih sekali, kita sebagai bagian anak bangsa ingin membersihkan legasi negeri ini dari tuduhan pernah dipimpin oleh seorang presiden yang berijazah palsu 10 tahun, kok tiba-tiba dianggap menjalankan agenda orang besar. Kan sakit kita. Mas Agung, apakah otomatis itu terbantahkan kalau pernyataan Mas Ahmad seperti itu? Gini,
ketika kita membahas isu pemakzulan dan ijazah, kita lupa bahwa Jokowi ini punya jasa 2 periode. Misalkan lewat infrastruktur. Kita nggak pernah bahas itu lagi sekarang di ruang-ruang publik kita. Top of mind publik sekarang ketika ngomong Pak Jokowi, warga Solo, itu ijazah atau pemakzulan. Nah, infrastruktur kan lumayan masif ya. Kemudian yang kedua, misalkan beliau punya legacy, ya beliau suka turun ke bawah. Itu kan jadi trademark bagi semua politisi. Bahwa belusukan itu gaya berpolitik untuk merangkul suara di grassroots. Nah, saya kira itu positif juga. Yang ketiga, beliau juga bisa dilihat sebagai salah satu pemimpin yang dari level bawah bisa meretas jalan, walaupun di ujung ketika Mas Gibran maju ada problem etik di sana. Sehingga saya melihat kalau misalkan kita mau mendudukan persoalan ini secara objektif, mestinya kan ada plus, ada minusnya. Bukan hanya minusnya aja nih, gitu. Nah, saya berupaya di sini bahwa semua kepala negara kita, presiden kita itu punya sisi-sisi itu. Nah, ketika kita mengekspos salah satu sisi, otomatis ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Walaupun Pak Ahmad bilang kita fokus berjuang, kita fokus membawa isu ini supaya publik tahu, duduk persoalan soal ijazah, nggak ada masalah. Tapi Pak Ahmad dan teman-teman harus memahami juga di politik itu tidak bisa semuanya bergerak seperti hukum. Kacamata kuda, fokus di situ menyelesaikan masalah hukum. Ada yang kemudian berkelindan di sana, ada yang merasakan efek dan eksesnya juga, dan itu harus ditempatkan kalau dalam politik sama pentingnya dengan persoalan hukum sendiri. Kenapa? Karena efek politik itu kadang lebih terstruktur, sistematis dan masif bahasa MK. Tanpa sadar di sisi Pak Jokowinya juga, di sisi para pendukungnya dan di sisi kita sebagai masyarakat. Karena apa? Saya berharap isu ini bisa mencerdaskan publik secara keseluruhan. Ya, kita jadi tahu soal ijazah Pak Jokowi satu hal, tapi kita jangan sampai lupa bahwa semua kepala negara kita, presiden kita juga punya jasa, yang itu apakah kalau dikontraskan sebanding atau tidak itu urusan masing-masing, tapi setiap pemimpin punya sisi-sisi itu seperti itu. Tapi Mas Agung, apakah Pak Jokowi ini kan dalam pernyataannya tidak hanya mengungkapkan bahwa ada sosok besar di baliknya. Beliau juga mengatakan bahwa kami siap melayani apapun gugatannya. Apakah Pak Jokowi sudah yakin siapa sebenarnya sosok yang dimaksud? Ya, beliau presiden 2 periode, pasti punya informasi yang cukup solid ya dari semua matra. Ya, darat, laut, udara, bahkan di luar 3 matra itu bahkan semacam itu. Jadi kalau saya, siapapun yang pernah memimpin Republik ini pasti punya resource untuk mengakses itu. Jadi dia menahan informasi itu buat saya satu hal. Saya mengapresiasi supaya politik kita tidak terlalu gaduh. Ya, karena itu yang paling penting, keseimbangan, keharmonisan. Karena kemarin kita juga baru menghadapi situasi yang tidak kondusif kan. Kalau langsung diverbalkan siapa orang besar itu juga nggak sehat menurut saya. Dan saya mengapresiasi itu, dan kalau memang pun diverbalkan saya kira it's okay. Nanti kan efeknya ke hukum, Mas Kozin ya gitu. Jadi itu kembali ke Pak Jokowi lagi. Karena suka atau tidak kan problem ini sudah membuat energi kolektif bangsa kita tersedot juga nih soal ijazah. Nah, semakin cepat selesai semakin bagus seperti itu. Tapi kan suka tidak suka, mau tidak mau, kalau memang tidak mau gaduh, kenapa harus sekarang bilangnya bahwa ada sosok besar begitu di balik? Iya, supaya tadi Mas Felix, membuat publik itu objektif bahwa ini bukan semata kasus hukum. Ini ada kelindannya dengan politik dan sangat kuat aroma itu karena sekuennya panjang kan. Nah, efeknya juga sudah mulai dirasakan oleh Pak Jokowi. Orang lupa tadi legacy beliau, yang orang ingat minusnya saja. Pun dengan Mas Gibran demikian, isu ini menggelinding dengan isu lain soal misalkan pemakzulan, kasus-kasus hukum yang lain semacam itu. Dan ini kalau dibiarkan, tidak ditreatment khusus oleh Pak Jokowi dan keluarga, efeknya akan panjang, bukan hanya di 2029 tapi setelah itu. Baik, terima kasih Mas Agung. Terima kasih Mas Agung. Waktu kita sudah habis. Mas Ahmad. Bang Ade, Mas Ahmad. Ya. Terima kasih juga sudah datang di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita harapkan ya, politik gaduh tidak usah ya. Udah, jangan. Gaduh-gaduh udah stop. Jangan lagi kemudian ini ditarik-tarikan kepada politik. Tapi walaupun suka tidak suka, mau tidak mau, katanya kalau kata Mas Agung, politik sama hukum harus berjalan berbarengan begitu. Kita serahkan ke pengadilan lah pokoknya intinya pada kasus ijazah Jokowi. Biar menilai dan semuanya. rakyat. Baik, terima kasih untuk seluruh narasumber yang hadir pada pagi hari ini. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Pagi masih akan kembali di segmen selanjutnya. Kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda.